Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ebit DCI, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Kegiatan saya pada pagi hari ini adalah kegiatan pasca observasi serangkaian dengan kegiatan pra sama observasi yang sudah dilaksanakan pada minggu kemarin. Dan hari ini saya bersama pengajar praktek Bapak Abdul Haris Adam MPD dan juga rekan sejawat saya Ibu Sisil Nusi SSI. Apa kabarnya pagi ini Pak Haris? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu Sisil, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, baik. Oke, baik. Ya, mungkin Ibu Sisil 10 atau 15 menit ke depan kita akan melaksanakan kegiatan diskusi terkait dengan observasi yang sudah dilaksanakan kemarin. Maka hari ini kita masuk pada kegiatan pasca observasi. Namun sebelum masuk ke sana, saya akan menyampaikan tujuan kegiatan kita pada hari ini, di mana kegiatan kita hari ini adalah evaluasi dari kegiatan observasi yang sudah dilaksanakan di minggu kemarin, Ibu Sisil. Dan dari hasil observasi yang sudah dilaksanakan itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Ibu Sisil terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Sisil di minggu kemarin. Kemarin itu Ibu Sisil melaksanakan kegiatan pembelajaran itu dengan menggunakan strategi berdiferensiasi. Di strategi yang Ibu Sisil gunakan ini lebih fokus Ibu Sisil pada diferensiasi proses, karena Ibu Sisil ingin menerapkan diferensiasi proses ini pun berangkat dari hasil kegiatan pra-observasi. Pra-observasi kemarin juga Ibu Sisil sempat menyampaikan ke saya bahwa ada hal-hal yang perlu menjadi fokus Ibu Sisil, yaitu penerapan dari pembelajaran berdiferensiasi lebih pada diferensiasi proses. Dan di sana Ibu Sisil mengalami kendala semacam misalnya waktu yang akan digunakan menurut Ibu Sisil itu kurang, kemudian masalah pembagian kelompok juga, terus pada saat siswa beraktivitas kelompok itu Ibu Sisil agak menemui kendala mengontrol aktivitasnya mereka. Itu kalau tidak salah saya item-item yang sempat kita diskusikan di pra-observasi dan ditindaklanjuti dengan kegiatan observasi. Dan saya melihatnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Sisil itu secara keseluruhan pendekatan yang dilakukan oleh Ibu Sisil itu berjalan efektif dan sangat menarik menurut saya, karena di sana ada pembagian kelompok itu berdasarkan hasil asesmen awal, hasil diagnostik, akhirnya terbaca profil belajar daripada anak-anak kita ini. Berdasarkan profil belajar itu, berdasarkan gaya belajar itu, Ibu Sisil mengelompokkan peserta didik, ada yang kelompok auditori, ada yang kelompok kinestetik, dan ada kelompok visual. Ada 3 kelompok saya amati kemarin berdasarkan hasil asesmen awal, gitu ya. Nah, begitu Ibu Sisil melaksanakan ini, anak-anak sangat antusias, tetapi ada hal-hal yang menjadi catatan saya. Nah, yang pertama itu kemarin memang bagus ada 3 kelompok, cuman karena berdasarkan asesmen terjadi penumpukan anggota kelompok, kayak macam di auditori sama visual itu menumpuk. Saya hitung ada 10 orang satu kelompok. Nah, sehingga di situ akan menyebabkan kesulitan Ibu Sisil pasti mengontrol aktivitas masing-masing anak-anak ini. Nah, terus yang berikut
pemanfaatan waktu memang betul tidak efisien karena di Ibu Sisil tidak memberi tenggang waktu aktivitas di masing-masing kelompok. Harusnya ada pemberian tenggang waktu supaya lebih efisien waktunya. Seperti itu kira-kira. Terus ketika kegiatan sudah selesai mau dipresentasikan kan itu. Dipresentasikan itu ternyata di situ juga menurut saya harusnya Ibu Sisil hanya meminta perwakilan kelompok saja untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Cuman kemarin itu Ibu Sisil meminta semua anggota maju, sehingga ini kan tidak efektif. Hanya berdiri di depan, hanya ada 2 orang yang menyampaikan itu. Alangkah bagusnya perwakilan saja. Nanti ketika ada pertanyaan dari kelompok lain, teman-teman kelompoknya ini yang akan memberikan tanggapan atau jawaban. Seperti itu kira-kira hasil pengamatan saya pada kegiatan observasi kemarin. Nah, solusi dari ini mungkin Ibu Sisil, solusinya itu adalah ketika kelompok visual misalnya terlalu banyak, itu bisa dipecah lagi. Karena menurut saya maksimal untuk setiap kelompok itu 5-6 orang. Nah, bisa dibagi lagi, misalnya kelompok visual ada 10, dibikin 2 lagi. Nah, kelompok auditori misalnya 10 juga, bisa dibikin lagi 2 kelompok lagi. Supaya ini enggak apa-apa misalnya sampai 3, 4, 5 kelompok dalam kegiatan itu, yang penting dia efektif. Nah, itu hasil pengamatan saya kemarin Ibu Sisil. Terus sekarang saya ingin Ibu Sisil kira-kira apa yang menjadi area pengembangan dari pembelajarannya Ibu Sisil, entah itu dalam proses pembelajaran menggunakan model, entah menggunakan metode, entah tekniknya, atau dia punya aspek keterampilan, aspek pengetahuannya. Artinya dari kegiatan yang sudah dilaksanakan kemarin, kira-kira area pengembangannya Ibu Sisil itu di bagian mananya? Silakan Ibu Sisil. Baik, terima kasih Pak Ebit DCI. Benar yang dikatakan oleh Bapak terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan hasil observasi yang telah Bapak lakukan pada minggu kemarin. Saya sangat menerima masukan dari Bapak terkait proses pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya terapkan. Memang betul yang menjadi yang menjadi beberapa kendala saya atau tantangan saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, di mana fokus saya itu kan pada berdiferensiasi strategi penerapan diferensiasi proses. Nah, 3 poin yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait dengan efektif waktu, kemudian pembagian kelompok, dan juga yang ketiga itu adalah kontrol. Saya jujur saja pada pembelajaran kemarin itu saya memang ketiga-tiga ini masih perlu untuk saya lakukan perbaikan lagi pada proses pembelajaran berikutnya, meskipun mungkin penerapannya di kelas yang berbeda begitu. Alasan kenapa saya membagi ini ke dalam 3 kelompok sesuai dengan profil belajar murid, yakni kelompok auditori, kinestetik, dan visual, karena saya memikirkan tentang keefektifan waktu. Karena kalau misalkan dibagi lagi ke dalam kelompok yang lebih banyak lagi, saya pikir efisiensi waktu ini akan memerlukan waktu yang lebih lama lagi, sehingga menurut saya perlu dibagi menjadi 3 kelompok saja. Namun jika diseimbangkan lagi dengan masukan dari Bapak terkait penumpukan anggota kelompok di beberapa kelompok yang auditori dengan visual tadi, saya pun merasa ini juga perlu saya perhatikan, karena susah bagi saya untuk mengontrol seluruh peserta didik ya di masing-masing kelompok begitu. Jadi mungkin yang menjadi area pengembangan bagi saya perlu cara lagi untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Maksudnya bagaimana cara saya untuk bisa memanage waktu lagi dengan baik agar semua alur kegiatan yang sudah saya rencanakan dalam
modul ajar ini bisa tersampaikan dengan jelas, terstruktur, dan poin-poin yang saya harapkan ini bisa dilaksanakan dengan hasil yang baik begitu. Kemudian terkait dengan model pembelajaran, saya pikir model pembelajaran yang cocok dengan materi, karena kan materi kemarin itu yang saya bawakan adalah materi tentang pengukuran, di mana subtopiknya itu adalah pada angka penting dan notasi ilmiah. Nah, saya pikir untuk materi angka penting dan notasi ilmiah ini model yang cocok untuk diterapkan itu adalah pembelajaran berbasis masalah, problem based learning begitu. PBL ya Bu? Ya, PBL. Nanti kalau misalkan masuk dalam materi pengukuran, mengukur, bisa saya kembangkan lagi di model pembelajaran yang lain begitu. Tapi memang model PBL ini saya sudah merasa cocok dengan model problem based learning. Kemudian terkait teknik metode pembelajaran juga, selain mungkin ceramah, kemudian makanya kenapa dibagi dalam beberapa kelompok, supaya setiap kelompok ini bisa lebih mengeksplor lagi materi-materi yang saya berikan, dan mereka bisa lebih memahami secara kelompok begitu. Maksudnya di masing-masing peserta didik dalam kelompok itu bisa lebih mengeksplor lagi pemahaman mereka terkait materi angka penting dan notasi ilmiah. Karena kan pada pembelajaran kemarin itu saya di pertemuan awal itu hanya menyampaikan materi dasarnya saja terkait apa itu angka penting, apa itu notasi ilmiah. Selebihnya sudah masuk di kasus atau contoh soal dan beberapa soal-soal yang sudah saya berikan di LKPD. Mereka masing-masing murid itu mengeksplor lebih dalam lagi. Jadi meskipun saya berikan bimbingan, tapi alhamdulillah mereka sudah ada pemahaman begitu Pak. Ya, karena bimbingan yang saya berikan di masing-masing kelompok begitu. Mungkin area pengembangan yang perlu saya lebih kembangkan lagi itu ada di 3 poin yang sesuai dengan hasil observasi kemarin. Hasil observasi kemarin dan berhubungan dengan pra-observasi yang sudah dibahas sebelumnya Pak. Oh iya, baik. Memang secara keseluruhan kalau saya mengamati kegiatan observasi yang dilaksanakan oleh Ibu Sisil kemarin itu sangat bagus, karena semua anak-anak ini memang efektif, aktif dalam melaksanakan kegiatan. Karena dari awal saya lihat memang cara menuntunnya ini kan terarah bagus, dan memang kalau bisa saya sarankan ke Ibu Sisil kayak hindari penumpukan kelompok tadi. Ketika misalnya Ibu Sisil berpikir dengan sedikitnya kelompok yang dibentuk ini lebih mengefektifkan waktu, sebenarnya bisa jadi, cuman ketika kita mau menambah jumlah anggota kelompok, saya pikir ini tidak akan mengurangi waktu. Itu tadi yang saya sampaikan Ibu Sisil, kasih tenggak waktu di masing-masing kelompok. Misalnya Ibu Sisil bikin 5 kelompok, kasih batasan waktu. LKPD ini diselesaikan oleh masing-masing kelompok, misalnya waktunya hanya ada 15-20 menit, supaya waktu ini terkontrol dan efisien. Mungkin itu solusi dari saya, Bu Sisil ya. Terus Bu Sisil, setelah melaksanakan kegiatan observasi itu, perasaan Ibu kira-kira seperti apa? Apakah memang merasa terbebani kah? Atau memang kegiatan yang dilaksanakan itu ya biasa-biasa saja, karena memang ini sudah menjadi rutinitas kita sebagai guru? Bagaimana kira-kira perasaannya Ibu? Perasaan saya, ya saya merasa senang dan saya merasa puas, karena sekali lagi kan pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran yang memang masih menjadi trending topik begitu di dalam lingkungan pendidikan. Saya dengan konteks dari pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan definisi yang memang saya pahami, yakni pembelajaran berdiferensiasi ini kan merupakan pembelajaran yang memenuhi
kebutuhan murid. Iya. Ya, yang memenuhi kebutuhan murid, di mana yang dilihat itu adalah kesiapan murid, minat murid, dan profil belajar murid. Saya merasa senang, saya merasa bahagia, dan saya juga merasa puas karena saya sudah berhasil menerapkan salah satu pendekatan yang mampu untuk memenuhi kebutuhan murid, di mana disesuaikan dengan profil belajar murid. Karena kan saya bagi dalam tiga gaya belajar, kelompok. ya, tiga kelompok itu disesuaikan dengan Gaya gaya belajar belajarnya. murid. Iya. Itu Pak. Kemudian perasaan saya pun juga mungkin ini menjadi salah satu tantangan bagi saya untuk lebih banyak lagi mengimplementasikan berbagai macam pendekatan dalam pembelajaran yang lebih berpihak pada murid, begitu Pak. Artinya perasaan ibu itu senang, bangga, Iya. dan merasa puas dengan apa yang sudah ibu laksanakan. Iya. Ukurannya adalah dengan berbagai metode yang ibu gunakan, kemudian mempertimbangkan gaya belajar, profil belajarnya anak-anak, ini di kalangan anak-anak ini terterima dengan baik. Kira-kira seperti itu, karena ukurannya adalah aktivitas di kelompok itu kemarin saya lihat sangat luar biasa, semuanya aktif walaupun penumpukan itu terjadi, tetapi semuanya aktif dan tampak terbebani dengan apa yang diberikan oleh Ibu Sisil tadi. Di pembelajaran minggu kemarin itu saya juga selalu menekankan pada di masing-masing kelompok untuk membagi peran pada semua peserta didik di masing-masing kelompok itu. Jadi misalkan saya kan bagi LKPD itu terdiri dari beberapa pertanyaan. Saya bagi ini siapa yang maksudnya bagi yang bagian menjawab nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, itu kan pertanyaan yang per anak begitu. Jadi bagian A siapa, bagian B siapa. Jadi itu menjadi salah satu ukuran saya bahwa terjadi aktivitas interaktif pada semua peserta didik di masing-masing kelompok, karena pembagian peran tadi Pak. Karena masing-masing Ada peserta peran. ini punya peran. Iya, punya peran. Nah, sehingga aktivitasnya ini pasti dengan aktivitas sendiri-sendiri, Iya. tapi bentuknya kelompok. Tidak ada anak-anak yang nganggur. Iya. Seperti itu kira-kira. Iya. Iya, betul. Saya juga melihat kemarin itu aktivitasnya luar biasa di anak-anak. Artinya ibu merasa ini sukses apa yang ibu rencanakan di modul pembelajaran itu. Kira-kira seperti itu ya. Meskipun mungkin masih ada beberapa catatan yang Iya. bisa saya jadikan sebagai masukan untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Oh, oke. Yang berikut Bu yang ingin saya konfirmasi, kira-kira rencana Ibu untuk pengembangan tadi itu kapan Ibu akan laksanakan semacam tindak lanjutnya begitu? Ya. Di tindak lanjut dari apa yang menjadi perbaikan saya pada diskusi kali ini, yang jelas akan saya terapkan lagi dengan mungkin kualitas pembelajaran yang lebih baik lagi itu pada pembelajaran di kelas lain begitu Pak. Mungkin di kelas yang sama dengan jadwal yang berbeda begitu. Dan saat ini saya pun juga ada mendengar tentang pembelajaran sosial emosional. Jadi Ya, mungkin KSE, bisa diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi ya ini juga seperti yang saya katakan tadi, ini mungkin menjadi salah satu tantangan dan sekaligus sebagai motivasi bagi saya untuk tetap menerapkan strategi pembelajaran yang lebih menarik, yang lebih memenuhi kebutuhan murid, yang berpihak pada murid, agar pembelajaran yang saya terapkan di dalam kelas ini lebih bermakna dan sesuai dengan capaian sesuai dengan profil belajar murid. Oh iya, baik. Mungkin terakhir mau saya konfirmasi terakhir ke Ibu, kira-kira dalam pengembangan nanti ada tidak yang Ibu libatkan di dalamnya? Apakah itu misalnya murid, apakah ada guru atau sekaligus kepala sekolah dalam area pengembangan? Kemudian tadi kan tindak lanjutnya Ibu laksanakan nanti di kegiatan-kegiatan pembelajaran selanjutnya dan tidak monoton di kelas itu, di kelas yang lain juga. Nah, kira-kira pada tahapan ini Ibu melibatkan tidak di luar dari murid kah, guru kah, teman sejawat atau kepala sekolah? Bagaimana? Yang jelas di area pengembangan ini saya
pasti saja melibatkan murid karena interaksi saya dengan murid itu lebih banyak dalam proses pembelajaran, dan saya pun tidak lupa untuk selalu meminta masukan dari khususnya Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ebit juga mungkin yang lebih yang lebih berpengalaman di pembelajaran berdiferensiasi ini, dan rencananya juga mungkin integrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Penting bagi saya untuk tetap berkolaborasi dengan rekan sejawat, khususnya mungkin guru yang serumpun dengan saya, guru fisika dan Pak Ridwan. Kemudian juga selalu melibatkan kepala sekolah untuk memberikan dukungan dan mungkin masukan-masukan lainnya, mensupport dan memberikan masukan-masukan lainnya terkait apa saja yang perlu saya perbaiki dalam proses pembelajaran yang nantinya akan saya terapkan, begitu Pak. Oke, jadi intinya di kegiatan tindak lanjutnya nanti ada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Pertama itu sudah pasti murid, yang kedua rekan sejawat, terus ada Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah ini lebih pada memberikan support, dukungan kepada kita sebagai guru yang berhadapan langsung dengan anak-anak kita. Ya mungkin Ibu Sisil cukup untuk hari ini, dan menurut saya apa yang sudah Ibu Sisil laksanakan di kegiatan pra sama observasi dan hari ini adalah pasca observasi, semuanya itu berjalan dengan baik, dan apa yang menjadi harapan saya, harapan Ibu, harapan semua kita itu menurut pengamatan saya berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih Ibu Sisil sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama saya, bersama-sama dengan Bapak Haris sebagai pengajar praktek saya pada calon guru penggerak, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sisil yang sudah meluangkan waktu dengan berbagai kesibukan, tapi Ibu siap dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Mungkin hanya ini dari saya, dan untuk kegiatan diskusi terkait dengan kegiatan observasi yang sudah dilaksanakan di minggu kemarin, sebagai tindak lanjutnya adalah pada kegiatan pasca observasi hari ini saya pikir sudah cukup, dan saya sangat merasa terbantu dengan pengajar praktek saya yang sangat luar biasa, dan teman sejawat saya ada Ibu Sisil yang sangat-sangat luar biasa juga. Sekali lagi terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.